Banyak orang bilang Bandung selalu punya cerita. Itu yang teman-temanku bilang. Katanya kalau berlibur ke Bandung, kita bisa mendapat banyak cerita dan pengalaman baru. Hal itulah yang memutuskanku memilih Bandung sebagai destinasi liburan di akhir tahun kemarin. Namaku Dery. Dari dulu, aku memang dikenal seseorang yang introvert. Bahkan untuk liburan pun aku lebih memilih sendiri. Karena menurutku, melakukan segala sesuatu dengan sendiri buatku lebih mudah untuk menjalankannya. Aku ingat sekali, hari itu Rabu sore aku baru sampai di Bandung. Niatku untuk berlibur kurang lebih 3 hari. Agenda aku saat itu mencari tempat-tempat bersejarah di Bandung dan kuliner. Jadi aku memutuskan untuk mencari penginapan di tengah kota Bandung. Dan saat aku berjalan di salah satu jalan, tepat di sebuah belokan atau perempatan yang tidak terlalu ramai, kulihat ada sebuah bangunan tua. Sepertinya bekas peninggalan Belanda yang dijadikan penginapan. Kupikir akan jadi lebih menarik jika aku menginap di sana. Kesan heritage, klasik, dan kebetulan hotelnya dekat dengan tempat wisata. Masuk ke dalam, kulihat lobi luas dengan langit-langit yang tinggi. Lampu gantung tua yang cahayanya redup kekuningan, juga meja resepsionis dari kayu gelap. Aku disambut seorang pria parubaya berdiri di baliknya. Dia bertanya aku akan menginap berapa lama, dan aku pun menjawab untuk 3 hari ke depan. Sendiri aja, Mas? Iya, Kang. Udah biasa sendiri aja saya. Ini kuncinya ya, Mas. Kamar nomor 5. Nah, posisinya itu di ujung lorong deket tangga ya, Mas. Kalau butuh apa-apa, bisa kabari saya aja ya, Mas. Oh, iya, makasih, Kang. Mari. Sejak pertama melangkah masuk ke bangunan ini, suasananya memang sudah terasa berbeda. Ya mungkin karena bangunan tua kali ya. Setelah kunci kamar diberikan kepadaku, aku langsung menuju ke kamar. Fasilitas di hotel ini berbeda dari hotel-hotel pada umumnya. Tidak ada bellboy, tidak ada lift, tidak ada fasilitas seperti kolam renang atau gym. Ya, hotel sederhana lah. Tapi untungnya aku memang suka suasana seperti ini, karena menurutku lebih tenang dan nyaman untuk seorang introvert sepertiku. Tidak terlalu banyak pengunjung juga. Ketika berjalan di lorong, kulihat deretan pintu tertutup rapat di kiri dan kanan. Beberapa lampu dinding mati, menyisakan bayangan gelap di sela-selanya. 1, 2, 3, 4, 5 nih. Sampailah aku di kamar nomor 5. Ketika aku baru mau membuka pintu, ku dengar ada suara pintu tertutup dari arah sebelah kananku. Baru saja pintu di ujung lorong tertutup.
Dan itu adalah kamar nomor 6. Aku sempat menengok ke kamar nomor 6 itu. Sepertinya memang ada orang yang baru masuk atau mungkin mau keluar dan melihatku jadi tidak jadi. Sudahlah. Aku masuk ke dalam kamar, menyimpan semua barang bawaanku di dalam kamar, dan mencoba untuk menikmati suasananya. Ada tempat tidur, meja dan kursi, ada sebuah TV yang masih jadul. Oke lah, untuk harga yang lumayan murah dan hotelnya pun rasanya nyaman. Karena sudah dapat penginapan, sekarang waktunya untuk eksplor. Aku pun meninggalkan hotel untuk berjalan-jalan di sekitaran hotel yang memang dekat dengan keramaian dan objek wisata yang sering dikunjungi. Dan kebetulan sekalian makan malam, karena tak jauh dari sana ada tempat kuliner yang banyak sekali. Waktu pun berlalu. Sekitar jam 9 malam, aku kembali ke hotel. Kulihat suasananya sangat berbeda dengan tadi sore. Kini terasa lebih sepi, dan yang berjaga di resepsionis pun kulihat tidak ada di tempatnya. Aku bergegas masuk, berjalan ke arah kamarku, dan ketika aku baru mau buka pintu kamar, pandanganku sempat teralihkan karena melihat rasanya ada seseorang yang mengintip dari balik pintu sebelah kananku. Dan ketika aku tengok, pintu kamar nomor 6 itu terbuka sedikit. Dan kulihat ada yang mengintip dari balik pintu itu, melihat ke arahku. Kami saling bertatapan. Kenapa ya? Ketika aku tanya seperti itu, pintu langsung ditutup. Ngapain sih itu orang? Aneh banget. Aku pun menghampiri pintu nomor 6 itu dan mengetuknya. Mbak, Mas, ada apa yang ngintip-ngintip? Kalau ada yang mau diobrolin, bilang aja, nggak usah ngintip-ngintip. Tapi tidak ada jawaban. Sudahlah. Aku pun kembali ke kamarku dan langsung bersih-bersih. Singkat cerita,
Aku bersiap untuk tidur. Karena seharian di perjalanan dan jalan-jalan, rasanya badanku sangat lelah. Dan tanpa perlu waktu lama aku pun tertidur. Sampai aku terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara gaduh dari kamar sebelah. Iya, kamar nomor 6 itu. Aduh. Jelas. Di dalam keheningan sangat terdengar jelas suara gaduh entah apa itu berada dari kamar nomor 6 sebelahku. Bahkan rasanya tembok rasanya digedor-gedor. Dan saat itu sudah hampir jam 3 pagi. Merasa waktu istirahatku terganggu, aku pun keluar kamar dan mengetuk pintu kamar nomor 6 itu. Permisi, masnya atau mbaknya, tolong jangan berisik, saya lagi istirahat. Tolong ya, sama-sama tamu di sini nih. Bisa kan, gak berisik ya mas ya, atau mbak tuh, siapapun lah. Aneh. Ku tunggu beberapa saat. Tidak ada jawaban. Sampai astaga. Tiba-tiba aku merasa ada yang memegang bahuku dari belakang. Dan ketika aku berbalik, Kang, ngagetin aja. Ternyata itu penjaga resepsionis yang di depan. Dia bertanya kenapa. Ini Kang, kamar nomor 6 dari tadi berisik banget, ganggu saya tidur. Sebelumnya dia ngintip-ngintip saya dari balik pintu pas saya mau masuk kamar. Saya jadi risih Kang. Saya tolong gak Kang, dibantu Kang untuk dikasih tahu atau gimana gitu Kang, biar gak berisik. Kamar nomor 6 ya mas? Iya, kamar nomor 6 ini, sebelah saya ini. Nggak tahu cewek nggak tahu cowok tadi saya lihat. Berisik banget Kang, sampai gedor-gedor tembok. Kamar nomor 6 kosong mas dari hari kemarin, belum ada yang isi. Hah? Kosong? Kosong gimana Kang? Jelas-jelas tadi saya dengar ada suara-suara, bahkan saya ngelihat orang ngintip dan tutup pintu Kang di situ. Aku coba menjelaskan ulang kepada penjaga resepsionis itu. Namun dia meyakinkanku bahwa kamar nomor 6 itu kosong. Dan untuk memastikannya, kami pun membuka kamar nomor 6 itu dan ternyata kamarnya terkunci dari luar. Dan ketika dibuka, kamar itu gelap dan kosong. Aku bahkan masuk ke dalam kamar, mengecek seisi kamar dan tidak ada siapa-siapa.
Setelah cukup lama berdebat, aku pun kembali ke kamar. Dan masih tidak percaya dengan apa yang aku alami. Aneh. Aku kembali merebahkan diriku di atas tempat tidur. Malam ini terasa sangat melelahkan. Aku pejamkan mataku dan mencoba untuk cepat tidur. Sampai sayup-sayup ku dengar ada suara seperti suara anak ayam. Suaranya terdengar agak jauh. Karena malam itu sepi sekali, cukup jelas aku dengar suara anak ayam itu. Aku coba tidak peduli dan kembali mencoba untuk tidur. Sampai badanku tiba-tiba tak mampu bergerak. Seakan-akan ada sesuatu yang berat menindihku hingga sesak. Nafasku sesak dan aku tak bisa menggerakkan tubuhku. Aku rasa aku dalam keadaan setengah sadar. Kini kurasa kakiku semakin dingin dan tanganku mulai kesemutan. Aku coba untuk berteriak, namun tak bisa. Perlahan, dalam keadaan setengah sadar, kulihat pintu kamarku terbuka. Rasanya kulihat seseorang berjalan masuk ke dalam kamarku dari luar. Bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Seorang perempuan memakai gaun putih lusuh masuk ke dalam kamarku. Gaun yang terlihat sangat kuno. Perempuan itu tersenyum dengan matanya yang melotot tajam, melihat ke arahku. Nampak terlihat seperti noni Belanda. Aku berusaha sekuat tenaga mengucap doa dan coba menggerakkan seluruh badanku. Namun aku tak bisa. Sosok noni Belanda itu berdiri tepat di sebelah tempat tidurku. Aku merasakan sentuhan tangan yang sangat dingin menyentuh leherku. Iya. Tangannya kini berada di leherku. Sangat dingin. Kurasakan badanku semakin lama semakin berat. Mataku mulai kabur. Penglihatanku mulai buram. Dan ketika kulihat sosok perempuan itu, kini ada yang berbeda. Semakin dekat kulihat, kini sosok itu terlihat tanpa kepala, dengan tangan yang masih memegang leherku. Iya,
Kedua tangannya kini mengelus leherku dan terasa sangat dingin hingga aku coba berontak dan paksakan untuk bangun sampai aku berteriak sekuat tenaga dan aku terbangun. Aku langsung berlari keluar kamar dan saat itu kondisi pintu kamar dalam keadaan terbuka. Aku langsung menuju keluar hotel. Sayup-sayup terdengar kini suara azan awal memecah kesepian malam. Dan seketika itu pula rasa takut ku pun hilang begitu saja. Malam itu aku benar-benar tidak tidur hingga subuh menjelang. Pagi harinya, aku langsung mengemasi barang-barangku untuk pindah hotel. Entah apa yang aku lalui malam itu. Apakah hanya mimpi buruk atau benar-benar terjadi padaku? Ataukah ini yang orang sering bilang tindihan atau erep-erep? Entahlah. Aku pun tidak menyalahkan hotelnya atau apapun ya. Mungkin hari itu adalah hari sialku saja. Karena pada kenyataannya hanya aku sendirian yang menginap di hotel itu.